bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Udah, itu aja. Iya. Tuhannya itu, Tuhanmu Bu Darni. Kita baca juga di ayat sebelumnya ya. Jangan baca ayat itu. Mulai Kenapa kesaksian ini? Yesus tentang ini dirinya. kenapa? Mulai dari 29. Akibat akal nggak kebawa jadinya kayak gitu dia. Baik, Kayak akan burung keluar dan tekukur bangkit yang bunyi untuk hidup kucing. yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat Wujudnya jahat manusia. akan bangkit untuk dihukum. Pola pikirnya ayam. Ayat 30, aku tidak Gimana akan berbuat ceritanya? apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Kenapa aku kita dengar, itu dan penghakimanku itu adil. diberitakan Sebab di dalam aku tidak Islam bahwa orang-orang menuruti kafir kehendakku itu sendiri, saudara dengan melainkan setan. kehendak Kenapa? Dia Kayak yang tadi mengutus aku. itu. Yes, benar sekali. Kan Dan Yesus kerasukan itu setan itu. datangnya itu dari firman. Yesus manusia. Ya. Misi Kok ada Elohim Tuhan kan? itu Karena dia menyelamatkan juga Tuhan. manusia. Tetapi diutuslah firman-Nya, diutuslah kalamnya, 2 diutuslah Yohanes 1 rohnya. nomor 7, Itulah Yesus sebab turun banyak ke penyesat, bumi. Nah, itulah yang penipu, menyelamatkan pembohong, manusia ini. pendusta, Dan telah itulah yang muncul dan pergi ke menyelamatkan seluruh dunia, manusia ini yang dari tidak apa? Dari mengaku bahwa dosa. Yesus Jadi, Kristus kenapa dia datang tidak sebagai dapat manusia. berbuat apa-apa? Itu adalah Ya jelas, antikristus. karena kan Itu Yesus adalah kan planos, diturunkan penipu, dari pembohong. firman-Nya. Nah, semua sekarang itu saya tanya, atas kehendak siapa? Yesus sejak kapan jadi manusia? Elohim, Dari lahir, dari bayi. keilahiannya. Berarti dia datang yang sebagai diturunkan itu Tuhan. kan firman-Nya. Coba. Gitu loh. Tadi Kenapa ditanya dalilnya Elohim 2 itu Yohanes bisa 1 saja nomor 7. Elohim itu turun Oh, ke itu bumi, tubuhnya, tetapi hancurlah Beko. bumi Inilah ini. yang Makanya Al-Quran karena katakan. kasihnya kepada manusia, sehingga Inna dia syaitana menurunkan adu. firman-Nya supaya Setan setiap itu orang yang musuh percaya nyata bagimu. kepadanya tidak binasa, Maka melainkan perlakukanlah memperoleh setan hidup itu yang sebagai kekal. musuh. Itulah diturunkan Ini dia firman-Nya. tidak. Itulah Yesus turun ke bumi. Justru bersaudara. Wa Setelah ikhwanuhum selesai misinya, yamutunahum sudah fil selesai, ghayyi, summa maka dia la kembali yukafirun. lagi Ini ke sudah 2000 katanya. tahun. Itu dia. Kalian masih saja melakukan Kalian yang nggak penyesatan terhadap Jika aku manusia. bersaksi tentang diriku sendiri, Berhentilah maka itu ya, kesaksianku berhenti. itu tidak benar. Pikirkanlah Itu Tuhan baik-baik. atau bukan Tuhan yang berkata demikian? Pikirkanlah baik-baik. Dia kan Mana berkata ada seperti kemudian itu kan sebagai manusia Tuhan di bumi ini. sekaligus Masa bukan nggak Tuhan. bisa? Bukan Tuhan. Dia itu Itulah sudah makanya kalian dia itu dikatakan sudah bocah dikabarkan oleh halus. malaikat akan Iya. lahir seorang anak. Itulah Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Tetapi sebagai manusia juga Assalamualaikum dia ada di warahmatullahi bumi ini. wabarakatuh. Kalau enggak dia sebagai manusia tak mungkin dong dia turun ke bumi ini. Tiba-tiba Gitu. posisi Tuhannya diopkan. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi tadi kau bangga-bangga menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi Lanjut. Sudah Pasirnya jelas habis bangga. hari. tidak Gitu. benar. Atau Bang cuma Malah si yang kau Dadak katakan, dan- oh ya itu sebagai manusianya, artinya Tuhannya Ya, Tuhan. itulah makanya ada Anu. Trinitas. Kita ketahui dan kita Dia tuh pahami, ini. ternyata bukan Tuhan yang Ya, mengatur sinyalnya lagi manusia, rusak, merah malah terus. manusia Juga mengatur ikutan sama Tuhan. aku. Tuhannya diopkan Iya. ketika tidak sesuai dengan seleranya. Nah, kembali masalah penghakiman tadi tentang Yesus, lagi ingat di mana dengan tuh, ucapan Noise, naik Yesus motor? yang dia katakan, barang Oke, siapa pas menolak lagi aku gimana, dan Noise? tidak menerima Noise, perkataanku, lagi, dia pas lagi sudah matiin ada dah, hakimnya, yaitu Nabi. firman yang telah Perasaan kukatakan, udah- itulah yang Saya akan kemarin kok menjadi masih pakai hakimnya kipas pada angin. akhir zaman. Intinya adalah AC-nya di kamar, pengajaran Ustaz. Yesus yang Aku Yesus lagi di ajarkan itu. kepada pengikutnya, Dar, itulah udah barometer monitor, kebenaran Dar, untuk udah menjadi monitor, Dar. hakim. Bukan Halo, Yesus DKI sendiri yang Jakarta Dapil memiliki 3, otoritas. pemilu serentak Ini sebentar adalah lagi. pernyataan Jangan Yesus. lupa datang. Makanya jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu menunjukkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Begitu. Bang Alip, Lanjut. Bang Alip, Berunda mungkin. macam mana firman menghakimi? Firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Itu dia. Kayak mana firman? Coba kau Bang Alip pikirkan dulu firman menghakimi. Macam mana ya? Macam mana? Anda sedang menyangkal perkataan Yesus berarti. Dengerin. Tapi kalian yang nggak tahu firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Dengerin. Kalian menyesatkan. Dengerin, Itu Bu. dia. Coba, oke. Panik Bu Darni Budar. yang baca. Bu Darni yang baca. Yohanes 12:48. Bu Darni yang baca. Silakan. Bukan firman itu, firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Saya baca, Bu Darni nggak percaya. Makanya, Ya udah, Bu Darni makanya ada baca. ayatnya. Yohanes 9 ayat 39. Aku kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apa lagi? Kurang jelas apa itu lagi? Itulah firman itu. Itulah Bu firman yang Darni, telah menjadi manusia. Bu Darni, Itulah Yesus. jangan kau pelintir Itulah ucapan hakimnya. Yesus. Gitu. Sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang mengatur manusia, jangan manusia yang ngatur Tuhan. Jadinya begitu. Ya udah pasti dong. Udah pasti, Oh, pasti. dong. Manusia Jadi mengatur ini Tuhan.
Oh, Bu Dani bisa minta tolong tentang baptis, Bu. Coba di ini tentang pembaptisan, karena kalau mengikut Yesus tanpa dibaptis akan mengalami kesulitan. iya, maksudnya itu dibaptis itu lahir kembali. Contoh aku kan Jadi selama ini jangan dialihkan, Mbak. Jangan contoh kan dialihkan. aku selama ini belum pernah dibaptis. Sebentar. Belum aku percaya bahwasanya Yesus juru selamatku. Bagaimana caranya supaya aku menjadi murid Yesus? Aku harus memberi diriku dibaptis dan meninggalkan semua dosa-dosaku, dan aku lahir kembali dan menerima Yesuslah Tuhan dan juru selamatku. Itu maksudnya. Alam bawa kebaikan. Batuk. Kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Dibaptis, lahir kembali, menerima udah, Yesus udah juru aja selamatmu orangnya gitu. udah nggak ada. Gini, sebelum kembali ke guru udah begini. Ini perkataan Yesus, terserah mau Anda sangkal atau tidak, isi ayatnya kau katakan salah atau tidak, ingat kalimatnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu Ya. firman yang telah kukatakan. Itulah Ya. yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Iya. Maksudnya itu, yang Bang telah Alif. diajarkan oleh Iya. Bang Alif, maksudnya firmannya itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini. Itu melalui itu nanti kita dihakimi, firmannya lah itu. Tetapi nanti yang membuat palu itu adalah manusia itu, Yesus itu yang sebagai manusia yang dikatakan itu. Firman yang telah menjadi manusia itulah nanti mengadakan penghakiman itu. Ya, itu Tetapi sama firmannya aja. itu tadi. Seorang hakim memang memutuskan perkara landasannya undang-undang yang sudah dibuat. Yesus juga Itulah. demikian. Dia tidak punya Gitu. kuasa, hanya mengikuti undang-undang yang sudah dibuat dan diajarkan. Undang-undang yang dia sampaikan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari pemiliknya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas itu perkataan Yesus. Jangan kau pelintir terus. Mungkin guru Bang udah Alif, kembali. kenapa Bang Alif bilang Yesus tak berkuasa? Kalau nggak berkuasa, kenapa kita dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus? Ke tahta pengadilan Yesus kita dihadapkan, bukan ke tahta pengadilan Allah, ke tahta pengadilan Musa, ke tahta pengadilan Muhammad, Abraham. Tidak, kita dihadapkan ke tahta pengadilan penguasa itu. Itulah Yesus. Ada ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 10. Ada tertulis di Al-Quran, Isa yang akan turun jadi hakim. Kenapa Isa yang turun jadi hakim? Kenapa bukan Allah SWT? Jawab kalian lah itu. Coba jawab tuh, Bang Alif. Aku Udah ada jawab boleh nggak, Ustaz Alif? Udah ada denganku. Hajar. Ayo kores ya. Ya gini, jadi tidak ada owner yang membersihkan WC karyawan, gitu. Tidak ada owner sebuah perusahaan yang membersihkan WC karyawan. WC karyawan dibersihkan oleh tim cleaning service. Apa haknya Isa menghakimi? Apa haknya Isa menghakimi? Hanya owner yang berhak menghakimi, bukan pembantu. Paham? Lah, pembantu kalau dikasih kuasa untuk menghakimi WC bersih atau tidak memang salah. Kalau dikasih kuasa berarti berkuasa. Ya udah, sekarang ketika dikasih kuasa, kenapa nanti kembali sebab skala lutut akan bertekuk lutut? Allah SWT yang menghakimi, bukan Ya itu pembantunya. dia, gini loh. Di itu suratin ayat 8, Allah adalah seadil-adilnya hakim. Nabi Isa itu hanyalah hakim yang adil, dan Nabi Isa menjadi hakim itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Gitu. Lu dapat dari mana? Hah? Iya, Dapat makanya dari hadis. keluarkan dulu ayatnya. Coba dapat dari mana coba? Di mana ayat Al-Quran. Jadi ketika kami tadi umat Islam menarasikan, dibacakan Bible-nya. Ini bunyinya. Ketika Anda katakan Nabi Isa, di mana ayat Al-Qurannya? Ayatnya aku nggak ingat. Ya, Yang ada itu di hadis. Ya, tergoncang. Hadis, dan itu Nabi Isa di akhir zaman menegakkan keadilan, hukum Allah ditegakkan. kenapa yang Nabi Isa yang turun? Kenapa Nabi Isa? Lah, karena Nabi Isa manusia. Karena Nabi Isa manusia. Nabi Isa yang manusia ini setara dengan berhala-berhala yang disembah. Yang benar aja, Bang. Itu untuk menyindir Paulus dan Yesus.
yang tidak pernah nafsu lihat perempuan. Paulus dengan Yesus dari mana, Bang? Iya. Serius. Paulus tidak nafsu sama perempuan, nggak ada istrinya. Yesus juga tidak nafsu dia sama perempuan. Saya curiga dia nafsu sama kamu. Bang, jadi benar nggak ayat itu, Bang? Kekuatan Nabi sama dengan 30 pria itu benar apa tidak? Jago berarti. Oh, berarti dicatat ya. Kekuatan Nabi Mr. M jago sama dengan 30 pria. Itu Ya, kalau benar. 1.100 orang yang menonton di Banyak sini. orang sekarang ini banyak kita lihat di TikTok itu jualan minyak lintah, minyak tawon, tai sapi dikasih minyak kelapa bekas gorengan, katanya untuk tahan lama. Kasian kali. Itu apa yang kayak gitu? Sementara informasi yang Anda bawa, oh, Nabi kami hebat. Kalian harus pakai minyak lintah, minyak rem lah, pakai sendal jepit lah, entah apa yang kalian bikin itu. Kalah kalian itu. Baru juga mau naiki mamanya sudah kasih tendang putar, udah turun dari sini. Wah. Iya, oke. Kasian kali lah. Bang, kalau memang Baru beri salam. justru jadi Assalamualaikum. kalau memang umat muslim Belum selesai warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh pulang. Udah keluar dari kamar, dilemparkan tasnya keluar dengan pakaiannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana itu? Bang Juma, kan nah, kan kau bilang kuat, bagus betul itu. Nah, kenapa masih orang muslim masih membeli minyak kuat? Iya kan, kenapa orang muslim masih membeli minyak kuat buat pembesar di TikTok karena ini? Iya kalau kan? tidak dibeli, Nah, artinya karena kalau sebenarnya tidak itu dibeli, nggak kasihan benar. penjualnya. Blunder lagi kau. Bang, kalau tidak dibeli, kasihan penjualnya, nggak ada dipakai bayar perpuluhan. Makanya kita Yang beli. jual orang muslim juga masalahnya. Enggak dong. Itu kan, nah enggak kenapa dong. harus dibeli? Enggak. Itu orang Bukan, punya obat kuat. bukan. Karena penjualnya itu rata-rata mukanya mirip mukamu. Oh, jangan gitulah, Bang. Rasain. Biar jelek-jelek gini Muka aku berani orang on game. susah aku lihat yang jual-jual kayak gitu. Tengok aja. Kok ditampilkan Bang, jangan apa gitulah yang kau. Jangan kau tampilkan memandang daun-daun muka. lah, biji-bijian, diambil dari pegunungan ini, habis itu dicampur dengan minyak lintah, segala macam lah. Lihat mukanya mirip-mirip kamu lah, muka-muka susah. Muka-muka yang Rasain makan mampus lu. Kaulah, Bang. puasa Kristen Hati kaulah. kafir. Oke, Bang. Enggak, sekarang gini Bang Juma. Serius ya. betul. Anda serius. Dulu. Ini tantangan dari Rudy Yohanes. Oke, udah diam dulu, Bang. Kenapa dia? Kenapa Ini, si pelak? Kalau si Abang kenapa berani dia? debat sama Rudy Yohanes, kalau Rudy Yohanes kalah, dia mualaf, terus Rudy Yohanes cium kaki Abang. Itu janji Rudy. Kalau berani. Jangan. Ini deal. Janganlah Sam. Takut. Ini serius. Kira-kira kalau 200 orang menyaksikan. Aku juga mualaf, Bang. Bang Juma, aku Kalau- juga mualaf, ku cium kaki Abang. Kira-kira kalau Kristen, jangan Rudi deh. Kira-kira kalau semua Kristen ditumpuk kepalanya menjadi satu hadapi saya, dia kira-kira bisa kalahkan saya dengan apa? Dengan ilmu apa? Kira-kira nih. Coba, tuh, apa? Kira-kira dulu, kira-kira apa? Dengan ilmu apa? Dengan ilmu warakah binopal. Kamu Bang, tumpuk semua dengan Kristen. ilmu warakah binopal. Terus hadapi saya seorang ilmu- diri, kira-kira mereka bisa kalahkan saya itu pakai apa? Oke. Ilmu apa? Biar aku jawab. Oke, pakai ilmu warakah binopal. Abang ingat nggak ketika Abang berdebat sama Rudy Yohanes? Siapa itu warakah binopal? Bukti rekamannya ada, Bang. Artinya siapa di itu situ warakah? Abang tidak mengetahui isi Quran atau hadis Abang. Aku ingat itu. Siapa itu Rudy warakah tahu. binopal? Terus Rudi tahu Tahu lah, tentang Rudy hadis. warakah binopal penulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Kau tidak tahu di situ itu. Berarti Bukti Rasul rekamannya ada. warakah. Bukti rekamannya ada, Bang.
rekamannya ada. neraka ceritanya nih. Iyalah, Sahih Bukhari 3. Sahih Bukhari 3. Jadi neraka ini rasul juga, penulis Injil juga ternyata. Masya Allah. Ini rasul yang Sahih berapa Bukhari ini? 3. Sahih Bukhari 3. Buka Sahih Apa Bukhari itu? 3. Apa itu? Bukalah. Kalau nggak Siapa percaya. yang sakit di ruang 3 siapa? Ku bilang Sahih Bukhari 3, Bang. Iya, saya tanya siapa di rumah sakit ruangan 3 siapa? Itu Jibril dan Namus di situ. Jibril makan kapur maksudnya? Namus, kan gitulah kau. Nyamuk. Namus. Kenapa nyamuk? Jadi gini guys ya, 2.400 orang ini. Apa sih orang ini rumah sakit apa? Cuma ini paling takut berhadapan dengan sang debater. Itu real. Apa itu? Kalau Juma berani, termasuk Julius, paling takut dia sama. Kau panggil lah, kau panggil. Masih berani nggak dia ngomong sama aku? Selalu dia bilang apa? Jangan, aku nggak mau satu panggung sama Julius. Selalu dia bilang gitu. Kenapa? Takut kebohongannya terbongkar kan? Manusia akrobat itu si Rudi, ilmu nggak ada. Bukan ini ya, teman-teman. Masih ada nggak tadi bapak yang tadi? Soalnya aku tadi keluar ngecek DM, belum di DM nomor WA-nya ya. Buat Pak polisi tadi sama Bang apa tadi yang satu lagi ya. Tolong di DM nomor WA-nya. Tadi aku cek belum ada soalnya. Aku cuma mau bilang itu. Ya. Oke, kalau si Seger mending jangan lama kali Ustaz Wafi, menular nih. Kunku mati semua gara-gara dia nih. Buat sih. Itulah kau. Jadi Julius ini ngemis-ngemis agar kasus dia ditutupin di Medan itu. Ngemis gimana? Alah, Ngemis Rudi gimana? Yohanes sendiri yang ngomong kok. Oh, dia udah keluar duit banyak, mana mau. Nanti kau lihat ya, siapa yang akan nangis. Tunggu saja. Oke? Itu aja yang bisa aku bilang. Ya, bagi teman-teman yang tadi, tolong di DM lagi ya. Soalnya aku lagi nunggu WhatsApp-nya, biar bisa digabungkan ya, di satu grup. Oke? Lanjut. Kemana mobil tadi? Turun. Duta Akuarium, mic-nya dibuka. Iya. Selamat malam. Selamat Ya, malam. saya sedang mempelajari agama Islam ya. Jujur saya tertarik sih sama Al-Quran gitu kan. Ini saya mau nanya sesuatu ya. Saya udah beberapa hari dengar Bang Zuma ya tentang Kristen. Saya pengen nanya untuk yang saya percaya kalau Yesus itu nggak disalib. Saya percaya Nabi Isa juga nggak disalib. Jadi saya mau bahas soal ini menarik nih. Saya jujur lihat ayat ini karena saya nonton Bang Zuma nih. Iya. Yang di Yohanes 13:4-17 sama di Markus 14:50-52. Nah, di situ kan saya ingat penjelasan Bang Zuma kalau di situ Yesus pakai kain linen dan akhirnya kan meloloskan diri tuh Bang. Iya. Enggak. Nah ini saya tanya ke Enggak. temen Kristen saya nih. Saya tanya, dia bilang, oh yang lari itu si siapa namanya, si Markus si pencatat Injil Bang. Nah itu saya bingung, yang benar yang mana ya Bang? Iya, dia dapat data dari mana? Nah itu dia dapat data bilangnya dari buku Nazi, bukan dari buku yang lain gitu. Jadi ada buku yang menjelaskan tentang hal itu Bang. Jadi gini, Bung. Informasi yang terjadi kemudian. Ini kan penafsir bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan itu kan. Nah, menurut saudara saya ini yang menulis kitab Markus ini siapa? Markus kan? Markus sendiri kan? Markus sendiri kan? Nah, coba kita lihat di dalam Markus 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus
dan melarikan diri. Oke? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Kalau Markus yang berlari menggunakan kain lenan, maka penulis Markus akan berkata, dan aku yang adalah seorang muda, pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan menutup badanku, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapku. Baru itu adalah Markus. Jadi bapak-bapak gereja ini harus sekolah lagi ke Bang Suma. Mereka harus belajar. Dari mana mereka mentafsirkan, sedangkan penulis Bible sebagai pelaku utama pada saat itu, dia sedang mencatat cerita itu. Markus katanya yang menggunakan kain lenan. Kalau Markus yang menggunakan kain lenan, sejatinya Markus mengatakan, aku sebagai seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan menutup badanku, mengikuti Yesus dan mereka hendak menangkap aku. Tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi tafsiran itu mengada-ngada. Yang benar itu adalah Yesus dengan bukti yang sangat akurat. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Tak ada yang lain. Jadi tafsirannya itu terus simpan di museum. Jangan bawa ke sini. Oke, Iya. ini saya ada satu lagi Bang pertanyaan. Silakan. Saya bingung ya sebenarnya katanya pas yang diserupakan menurut saya nih itu yang dibawa sama orang Romawi itu bukan Yesus menurut saya. Ya, Nah, betul. dan yang pas Yesus itu dibawa sama orang Romawi itu kan ada si Petrus tuh. Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali. Iya. Nah, menurut tafsiran saya, si Petrus itu menyangkal karena sebenarnya si Petrus ini tahu tuh itu bukan si Yesus, makanya dia menyangkal Yesus. Menurut abang gimana? Iya, memang betul. Kita coba lihat di dalam Yohanes 18. Ini pertanyaan besar yang belum pernah bisa dipecahkan oleh gereja. Ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi kan. Begitu mereka masuk tempat persembunyian Yesus, mereka kemudian ditanya oleh seorang lelaki, siapa yang kalian cari? Dan Yudas sudah 30 tahun bersama dengan Yesus. Harusnya kalau Yesus yang mereka temukan ini adalah guru mereka, maka Yudas harusnya menjawab apa? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Benar kan? Betul. Kalau yang ditemui itu adalah anak Maria guru dia, maka dia akan mengatakan, maaf Tuhan, yang kami cari adalah engkau. Tetapi manusia yang menggunakan jubah ini kemudian bertanya, siapa yang kamu cari? Jawab mereka kemudian, Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika orang itu berkata akulah dia, maka mundurlah Yudas bersama tentara Romawi itu lalu jatuh ke tanah. Pertanyaannya, kenapa Yudas mundur dan kenapa tentara-tentara Romawi itu mundur dan jatuh ke tanah? Ada apa? Kalau menurut saya, Gempa juga kagak. kalau menurut saya si Yudas itu kaget. Kenapa tuh? Kok bukan seperti guru saya mukanya ini? Iya, menurut saya kaget, Bang. Tapi anehnya, Masya Allah. ya kan? Anehnya teman saya yang Kristen itu menyangkal juga Bang, bahwa Apa katanya? ada ayat di Markus juga, Markus ya. Nah, yang menuliskan pas Yudas sama si pasukannya Romawi itu datang, si Yudas itu kasih kode mencium si Yesus bahwa itu si Yesus. Nah, itu saya juga bingung Bang, yang mana yang betul gitu. Nah, artinya kan tentara Romawi ini tidak ngerti yang mana yang namanya Yesus ini. Jadi seandainya Yudas waktu itu mencium kakeknya Paulus, maka yang ditangkap kakeknya Paulus oleh tentara Romawi. Betul nggak? Betul. Andai saja ada Pak Bom Bom di situ dicium oleh Yudas, Pak Bom Bom yang diambil.
Untung aja. Jadi siapapun yang dicium oleh Yudas, mau dia Yesus, mau dia siapapun itulah yang ditangkap oleh tentara Romawi. Karena tentara Romawi tidak kenal yang mana. Yesus ini kan ada dua. Ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria. Oh iya benar juga. Itu dia masalahnya. Oke. Satu lagi Bang ya, saya mau nanya Ya, Bang. silakan. Saya baca di semua Alkitab itu Iya. kan setelah si Petrus menyangkal si Yesus itu menurut saya karena memang dia itu melihat bukan si Yesus ya kan. Nah, teman saya Kristen itu menyangkal loh, justru dia tahu itu dia Yesus, maka dia takut dibunuh sama tentara Romawi dan akhirnya dia kembali buat meminta dia disalib terbalik. Padahal di Alkitab itu nggak ada Bang yang bilang itu disalib terbalik. Nah, saya juga tambah bingung. Nah, itu dia masalahnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, jangankan saudara yang hidup 2000 tahun setelahnya, orang-orang yang ada pada saat itu pun bingung. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25:19 tuh. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus sudah mati, ada juga yang berkata dia masih hidup. Jadi yang mana yang harus dipercaya? Cuma karena oleh orang Roma menginginkan adanya dewa yang nusul ke bumi sebagai juru selamat mereka, maka mau tidak mau mereka harus percaya Yesus. Nah, makanya namanya Yesus. Yesus itu kan ke Yunani-Yunanian, dewa-dewa mereka. Maka dijadikanlah cerita salib ini sebagai salah satu materi untuk menjual dewa-dewa mereka kepada non-Romawi atau non-Yunani. Seperti itu. Oke. Baik. Udah sih Bang, hanya itu aja sih pertanyaan saya Bang. Iya. Jadi gimana? Mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau dalam hati saya Bang, saya mah mau ke Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Iya. Luar biasa itu, Bu. Iya, karena saya Satu kemajuan. memang saya awal itu agama Buddha. Lalu saya di sekolah itu saya belajar Kristen itu 4 tahun. Nah dari situ tuh saya udah menolak Bang, kok bisa Tuhan itu, saya percaya ya Tuhan itu Esa. Tapi saya bingung juga, loh kok setiap saya ke gereja ini nyanyiannya kok beda ya. Dia bilang, guru saya bilang Tuhan itu Esa. Tapi saya bingung, di nyanyian Kristen kok Tuhan Yesus. Saya makin bingung loh. Makanya di sini saya lagi mencari kebenaran Bang, dan dalam hati Bisa diperhatikan lagunya, nyanyiannya gimana? waduh, Tuhan kita satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunggu. Berapa tadi Tuhannya? Satu. Coba sebut. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berapa? Satu loh. Satu aku tiga Pak itu Pak. Bapak bilang satu, saya pulang ini Pak. Ini pembodohan namanya. terus menggali kebenaran kan Bang ya. Saya jujur aja ngomong. Saya dulu punya mantan itu Kristen. Dia maksa banget Bang saya untuk jadi Kristen. Terus saya bilang, coba saya pengen ketemu pendetamu, saya mau nanya soal Trinitas. Iya. Nah, background saya kan Buddha. Kalau di Buddha itu kan nggak pernah ada tulis kan Buddha itu Tuhan. Dia cuma manusia yang mencapai penerangan sempurna. Anggaplah seperti Nabi. Iya. Saya tanya nih ke pendetanya, kok bisa Tuhan itu 3? Ini di sini lucu Bang mereka jawabnya. Dia bilang, loh sama di Buddha juga Tuhannya banyak. Loh, makin pecah kepala saya Bang. Iya, terus. Seru ini. Nah, dari situlah makanya saya
nggak bisa percaya Kristen sampai sekarang. Dan saya sekarang nontonnya Bonditan, saya nontonnya Bang Zuma. Jadi saya tuh makin yakin kalau memang Islam itu benar, Bang. Dan saya Di kampus IQ-nya berapa? kalau saya sih waktu itu di BINUS IP-nya 3,3, Bang. Oh pintar ente, wajar lah masuk Islam. Cocok lah di Islam. Felix, apa lagi? Felix, Ustaz Felix, siapa lagi? Ko Stefan, siapa lagi? Orang-orang kita yang dari Tionghoa itu yang orang cerdas-cerdas semua. Ko Tony, Julius, itu orang-orang intelektual tinggi mereka itu. Karena mereka mencari Tuhan menggunakan akal sehat. Mereka, ya terus. Iya. Tuhannya katanya satu. Ya saya percaya Disebut ya Tuhannya satu ya, seperti tiga gitu. Makanya saya juga bingung sih sampai sekarang saya bingung. Tapi saya udah nggak bingung pas saya baca Al-Quran gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang bikin saya percaya itu Al-Quran itu emang wahyu dari Allah itu pas saya baca sains yang ada di bumi, Bang. Dari bumi itu seperti telur ya kan, terus ada air laut yang nggak bisa bersatu. Nah itu saya dan saya pikir nggak mungkin kalau itu bukan dari Allah, Bang. Itu nggak mungkin karena itu sudah ditulis di buku Allah gitu. Iya betul. Dan Rasulullah tidak punya alat renang untuk sampai mencapai kedalaman itu kan. Nah itu dia, Bang. Makanya saya anggap ya saya lagi tinggal tunggu waktu aja, Bang, saya syahadat gitu. Ya kenapa kalau malam ini aja? Karena saya mau meyakinkan orang tua dulu gitu. Oh iya. Belum tentu besok masih hidup, Bang. Oh iya. Maksudnya meyakinkan orang tua itu kan PR buat jenengan, yang penting jenengan tunjukkan dulu. Saya pelan-pelan sih, Bang, untuk menunjukkan. Ini umur boleh tahu? Saya umur 30, Bang. Udah berkeluarga atau masih single? Saya masih single. Kenapa rasanya enak? Bahannya lezat berkualitas. Ketahui lebih jauh tentang kualitas kami di kinder.com. Kita masih tinggal sama orang tua ya? Ya, saya masih tinggal sama orang tua. Jadi kendalanya apa? Kendala takut disepak sama orang tua? Enggak juga sih, Bang. Saya mau ngomong pelan-pelan sih kalau memang Islam itu benar. Gitu. Iya, ayo. Jadi gini, Bang. Kalau di Al-Quran itu pertama yang dijaga itu kan harus diri kita dulu. Kum Iya, betul. wa anfusakum. Jagalah dirimu, baru keluargamu. Ya kan? Pertama diri dulu dijaga, Bang. Baru merambah ke keluarga. Gitu loh, Bang. Betul Ustaz Wafi ya? Betul. Besok kita belum tentu ada loh. Iya sih, betul. Lanjut, Bang Zuma. Jadi kalau kita itu ingin keluarga kita itu bersih dari sesuatu yang kotor, jangan kita meneriaki mereka untuk keluar dari lumpur sementara kita masih di dalam lumpur. Jangan. Itu sia-sia. Anda keluar dulu dari kubangan lumpur, gunakan pakaian rapi, mandi. Habis itu panggil orang tua. Ayah, mama, lepaskan pakaian kekafirannya. Yuk, ikuti saya. Di sini harum. Barulah mereka tertarik. Seperti itu adanya. Jadi kalau misalnya saudara saya ini sudah mendapatkan hidayah seperti ini, jangan sia-siakan hidayah itu, karena untuk memanusiakan hewan itu susah. Kalau untuk membinatangkan manusia itu gampang, tapi memanusiakan hewan itu sangat susah. Dan Al-Quran mengatakan, ya ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Artinya di luar Islam, ya terkait dengan cerita asbabul nuzul ayat ini, ya saya memandangnya umum bahwa kafir itu memang seburuk-buruknya makhluk. Maka ketika ada peluang keluar dari lingkaran itu,
jangan disia-siakan, karena miliaran manusia di muka bumi ini tidak semuanya yang sampai kepada hidayah, tidak semua. Nah, saudara sudah sampai pada pintu hidayah, ya kalau memang sudah yakin dengan Islam, jangan tunggu, silakan bersyahadat. Itu sih kalau saya. Ya, paling itu dulu sih Bang pertanyaan saya. Makasih ya Bang ya semuanya. Iya. Ya secepatnya. Insya Allah, amin. Amin. Iya. Oke, makasih ya Bang ya. Saya Makasih. Makasih Bang. Iya. Ya, standby aja nggak apa-apa di sini, Pak. Sambil mendengarkan, nggak, Pak? Noah ini Kristen Muslim. Selamat pagi, Bang. Kristen. Kristen ya, Bang ya? Iya, Bang, ya. Selamat pagi, saya bilang, Bang. Iya, selamat pagi ya, Bang. Ah, itu. Iya, salam kenal. Ya, salam kenal. Ada yang mau disampaikan kepada Pak Desugi atau Bang Zuma mungkin? Ya, udah habis sering ketemu mereka, Bang. Tapi nggak mau Enggak, saya nggak mualaf. Saya sampai hari ini saya masih bertahan, saya tetap di pendirian dan keimanan saya. Mantap. Ya, Bang Zuma, ada nggak sih Bang Zuma ini? Pas sudah istirahat. Kenapa Bang? Kok tidak percaya kepada Islam? Kita kan punya jalan pemikiran dan keyakinan yang berbeda-beda setiap manusia, Bang. Oke. Yang diragukan di Islam di bagian apa, Bang? Bukan masalah meragukan, enggak. Pertama, dari lahiriah saya sudah terlahir sebagai Kristen. Jadi saya sudah mencintai keyakinan ini gitu sampai hari ini. Karena yang saya kejar apa gitu. Semua yang ada di muka bumi ini termasuk kepercayaan itu semuanya yang dari Tuhan gitu. Oke. Lanjut Pak Desugi. Mungkin ada yang mau sampaikan Pak De? Aku ya dulu dikit ya. Jadi gini, kalau kita bicara, saya jatuh cinta sama agama saya karena dari kecil saya belajar itu dan saya merasa saya cinta dengan agama itu gitu ya. Cuman yang jadi problem Bang, perasaan itu kadang menipu. Buktinya apa? Buktinya ini, Bunda Rama itu. Dulu waktu muda, dia merasa bahwa pacarnya itu yang terbaik. Bahkan sampai mereka menikah. Wah, ini udah terbaik nih, pasangan terbaik gitu kan. Tapi seiring waktu, Bunda Rama mulai berpikir, udah mulailah terbuka dia kan, dia lihat kelakuan suaminya nggak benar dan sebagainya, dan sampai ke satu titik dia lihat ternyata suaminya nggak pernah cinta sama dia, suaminya itu cuman karena ada apa-apanya aja gitu sama dia. Itulah kembali, jangan gunakan perasaan. Banyak itu yang jadi korban perasaan ya, kan banyak itu sampai ada istilah korban perasaan. Itu yang bahaya Bang. Kalau kita lihat orang-orang kalau yang beriman pakai perasaan itu takutnya endingnya nggak enak Bang. Itulah kenapa ya gunakan akal, jangan gunakan perasaan doang. Bukan begitu Bang, bukan masalah perasaan atau apanya ya. Jadi kita tadi memang benar, kita ini sebagai manusia dihadapkan sama pilihan-pilihan yang sulit. Ada pilihan yang benar, ada pilihan yang tidak benar, tergantung cara kita berpikir. Jadi saya prinsipnya gini Bang, setiap agama itu mengajarkan satu ketaatan dan satu aturan hidup yang baik untuk sebagai sesama manusia dan untuk sebagai pengabdian kita ataupun rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu saya kejar lebih jauh untuk hal itu, begitu Bang. Loh, yang kita kejar nih akhirat loh Bang. Gimana sih? Iya, kalau itu semua pasti begitu. Tetapi semua agama Pasti mengatakan tidak ada, agamanya benar. tidak ada,
mengajarkan hal yang tidak baik. Itu kan kita cek bang, ujilah kan gitu, ujilah mana yang benar. Iya, kalau Udah, masalah coba minta diuji sama Ustaz Wafi. Ya, Anda mau nanya apa mau ditanya, Bang Noah? kalau abang pengen bahas apa kita nih bang? Oke, gimana kalau kita membahas firman yang turun jadi manusia? Gimana firman? Yang turun menjadi manusia. Oke bang, boleh. Ya, menurut Abang, Yohanes itu jujur apa bohong ketika mengatakan dia adalah firman yang menjadi, lalu firman itu menjadi manusia, maksudnya Yesus. Jujur apa bohong Yohanes itu, Bang? Jujur itu bang. Tahu dari siapa dia, Bang? Gimana? Dia tahu dari siapa? Kalau firman yang di manusia Yesus. Tahu dari Yesus sendiri. Oke, kapan Yesus mengutarakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia? Oke, jelas tertulis kan di kitab Perjanjian Baru itu ada mengatakan, Yesus mengatakan bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang disampaikan Tuhan Yang Esa kepada beliau. Kualitas produk lokal boleh diadu. Beli loh. Ya, Yesus ini ya dirinya sendiri, ya Yang Esa itu ya tetap Esa. Oh, berarti dua Tuhan Abang, Yesus dan Bapa gitu. Bang, berarti Tuhan Abang dua. Begini bang, biasa contohkan sifat Allah itu dua. Apakah 20 Allah gitu? Ini hitungannya mengikuti hitungan eksistensi apa mengikuti hitungan? Saya menghitung eksistensi juga bang. Eksistensi untuk Allahmu 20 sifat tergantung di dalam sifatnya gimana bang. 20 kan Allahmu atau gimana? Gini repotnya. Iya tahu repotnya kan bang gini. Kalau saya bilang repotnya gini bang. Kalau repotnya saya bilang 20 sifatnya, berarti 20 Allah bagaimana? Oke, dengarkan dulu ya. Kalau kami tiga biji doang, tapi kalian langsung menyangkal. Dengarkan dulu bang, saya ngomong ya. Kalau di kita sifat itu bukan eksistensi bang, itu yang perlu digarisbawahi. Oke, bukan eksistensi. Bukan eksistensi. Oke, 20. Tunggu dulu, ngomong ini gantian lah, biar enak. Maksudnya setelah saya lalu jenengan, setelah jenengan lalu saya gitu loh. Jadi apa ya, perbedaan pemahaman Islam dengan Kristen itu, sifat itu bukan eksistensi. Kalau di Islam sifat itu tidak akan pernah terpisah dari zat Tuhan, dari eksistensi Tuhan itu sendiri, tidak akan terpisah. Jangan dihitung karena itu akan selalu melekat, jadi tidak ikut hitungan bang. Tetapi dalam pemahaman teman-teman Kristen, nah firman ini bisa keluar dari Allah. Nah ini yang tidak ada di Islam. Oke Gitu. bang. Oke bang. Oke. Sama itu dengan firman kami kita sama itu bang. Di kami itu apa kalian? Di kami itu apa? Apa gimana? Firman itu di dalam Bapak si Allah kalian gimana? Bapak